Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Tentunya pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, walau dalam kondisi cobaan musibah wabah Covid-19 ini, yang tentunya kita berdoa agar ini cepat berlalu sehingga kita dapat hidup normal lagi. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat beliau, menjadi umat yang terus mengikuti tuntunan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para senior kami, orang tua kami, segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, terkhusus hadir sini Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan dan HAM MUI Sumatera Utara, Bapak Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti MA, beserta juga Sekretaris Pak Dr. Amal, dan juga para narasumber yang diminta untuk memaparkan nanti makalahnya di forum majelis terhormat ini dari studio TV channel MUI Sumatera Utara, Bapak Dr. Abdul Hakim Siagian SH M.Hum, dan juga ada nanti yang secara online juga bergabung narasumber yang ketiga, Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution SH M.H. Dan teristimewa juga kepada Adinda Moderator, Adinda Dr. Mustaka Kamal Rokan SHMH. Dan seluruh peserta seminar yang tadi diinformasikan ada 78 yang sudah terregister. Salam, semoga kita sehat walafiat, seminar ini berjalan dengan baik. Dan tentunya juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini di studio channel TV channel MUI Sumatera Utara. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dimintakan untuk memaparkan sedikit pokok-pokok pikiran saya tentang topik yang dimintakan, yaitu perlindungan anak saat bencana COVID-19. Ya, makalah sebenarnya sudah ada, nanti bisa di-download, saya pikir itu secara online. Saya menyampaikannya ini pokok-pokok pikiran, ada 3 rujukan yang saya ambil. Yang pertama itu dari bagaimana dalil-dalil hukum Islam kita, tentunya Al-Quran tentang perlindungan terhadap anak ini. Ya, sebenarnya di dalam Al-Quran banyak dalil-dalil Al-Quran yang mengatur tentang kedudukan anak itu sendiri, dan juga bagaimana kita melihara, merawat, melindungi dan membesarkan anak itu, mengasuhnya. Ya, misalnya dalam Quran surat Al-Kahfi 46 dikatakan bahwa harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak itu termasuk perhiasan kepada kita, karena perhiasan ya kita hargai, kita pelihara, kita sayangi. Jadi anak itu juga menjadi suatu harta yang harus kita perhiasan yang diberikan Allah kepada kita, yang harus kita pelihara, kita rawat, kita sayangi, kita jadikan dia menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian di dalam surat yang lain juga, surat Asy-Syura itu 49 sampai 50. Itu panjang sekali apanya. Allah itu memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, antara lain itu, atau anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, maupun anak laki-laki dan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah itu semua yang memberikan itu. Jadi anak itu adalah karunia Allah, ya, karunia Allah. Kemudian surat Al-Am juga ya mengatakan antara lain, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi tidak ada alasan sebenarnya dalam hal ihwal apapun, termasuk dalam COVID-19 yang begini mencekam ini, anak-anak itu tidak kita pelihara atau tidak kita penuhi hak-haknya. Ya, dan surat-surat yang lain juga, surat Luqman, surat Al-Baqarah, nanti bisa dirujuk di makalah yang kami paparkan nanti melalui panitia. Ya, kami tidak sampai ke sana semua, tapi yang penting bahwa di dalam ajaran Islam yang berdalilkan Al-Quran dan hadis, bahwa secara ringkas bisa dikatakan
Dalam pandangan Islam, anak itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Jadi karunia Allah, ya. Kemudian anak juga sebagai amanah dari Allah kepada orang tuanya yang harus dipelihara, dirawat, dididik, dibesarkan oleh kedua orang tuanya itu, ya. Jadi harus dipahami itu, kita berkewajiban sebenarnya merawat, mendidik, memelihara, membesarkan anak kita itu. Kemudian Allah juga akan memberikan hukuman bagi keluarga atau ayah, ibu jika amanah ini tidak dihargai atau dipelihara. Oleh karena itu, jika amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak tersebut kepada orang tuanya tidak dilaksanakan dengan baik, ya itu menjadi bala sama dia atau dosa, ya. Tapi kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala kepada kedua orang tuanya itu, atau balasan yang baik kepada kedua orang tuanya. Demikian sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakan amanah yang diberikan Allah, ya tidak mengapakan anak-anak yang diberikan itu kepada kita, maka kita akan mendapat dosa dan siksaan yaumul mahsyar nanti. Itu dosanya besar, ya. Untuk itu, kedua orang tua berkewajiban, ya, melakukan pemeliharaan, perlindungan, perawatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak dan kebutuhan lainnya sampai ia dewasa. Nah, kalau dalam Islam akil balik ini, dewasa artinya sudah bisa melakukan kehidupannya secara mandiri, ya, secara mandiri, ya. Kalau kita lihat juga di negara, ya ada kewajiban negara, ya, apalagi dalam pandangan perspektif hukum dan HAM, ya. Negara yang baik adalah negara yang mengayomi, melindungi anak-anak yang ada di negaranya itu, ya. Ini pandangan dari pegiat-pegiat HAM secara internasional, ya. Oleh karena itu, pemenuhan seluruh hak-hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, ya. Jadi ini sebenarnya untuk perlindungan anak, kalau dalam pandangan HAM ini semua pihak memangku kewajiban, ya, baik itu negara, pemerintah, keluarga, masyarakat, itu harus berkewajiban ini, ya. Oleh karena itu tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, kenapa? Karena anak ini adalah merupakan generasi penerus, ya, generasi penerus yang merupakan aset bangsa yang harus kita kembangkan, kita didik, kita rawat, sehingga nanti estafet kepemimpinan ataupun pengelolaan bangsa dan negara itu ya ditanggung jawab anak itu nanti, ya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, pemerintah untuk menyanyiakan anak, karena itu perintah daripada prinsip-prinsip hak asasi manusia, ya. Kita menyadari bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya. Misalnya faktor biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural yang terkadang menyebabkan anak itu terpengaruhi oleh hal-hal yang positif bisa negatif, ya. Oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap anak, maka peranan instrumen hukum, instrumen hukum dan juga aparatur pelaksana hukum, sarana prasarana, serta sikap dan budaya masyarakat menjadi variabel penting, ya. Jadi tidak boleh ini tidak diperhatikan semua pihak, ya. Stakeholder harus memperhatikannya ini. Tak boleh diabaikan, ya. Kalau kita lihat juga di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Ada special treatment, ya, perlakuan khusus terhadap anak. Ini PBB sendiri dalam DUHAM-nya itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia, Deklarasi Umum menyatakan itu, ya. Oleh karena itu, untuk pengembangan kepribadian anak secara utuh dan harmonis, maka anak harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, ya, dalam suasana kebahagiaan, kasih sayang, dan pengertian, ya. Kita harus paham juga anak-anak sekarang ini, ya. Hal ini berarti selain pemerintah dan negara, masyarakat, keluarga, terutama orang tua, berkewajiban mengakui dan menghormati hak-hak anak sebagai bagian dari landasan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, ya. Seperti hak untuk tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang baik, kelangsungan hidup dia, perlindungan terhadap hal-hal yang bisa membawa anak itu menjadi perilaku yang negatif. Bisa dalam hukum ada dikenal anak bermasalah hukum atau anak berhadapan dengan hukum. Nah, ini juga bisa karena tidak sebenarnya keteledoran anak, tapi perlakuan kita yang salah. Bisa itu di keluarga, lingkungan, bahkan pemerintah, ya.
Kalau kita rujuk di dalam hukum positif kita, ya tadi dalam sistem hukum Islam dan juga prinsip-prinsip HAM yang dianut di PBB, dalam undang-undang kita juga, dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 jelas diatur. Pasal 28B, yaitu amandemen keempat yang lalu, ayat 2 dikatakan, Undang-Undang Dasar 45, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, ya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini amanah konstitusi kita, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Di sana ada kewajiban semua kita, pemerintah, negara, dan orang tua dan masyarakat menjamin kesejahteraan anak. Nah, ini juga penting dipahami kita semua. Kemudian ada undang-undang yang paling khusus lagi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 1 maksud kami, tahun 2016 tentang perubahan kedua. Nah, ini udah 2 kali dirubah ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana lebih khusus lagi, ya. Apa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, negara terhadap anak, dan apa yang harus kita penuhi tentang hak-hak dasar anak itu. Di sana diatur, ya. Dan banyak undang-undang yang lain, tidak mungkin satu persatu kami bahas karena waktu sangat terbatas, ya, yang ada di di muzakarah ini, ya. Kemudian kembali kita kepada intinya. Undang-undang sudah menjamin, hukum Islam juga tadi sudah kita coba kutip beberapa dalil, ya. Kemudian juga instrumen hukum PBB melalui DUHAM-nya, Deklarasi Hukuman Baik, dan juga konvensi-konvensi internasional yang secara khusus mengatur tentang anak. Ada yang sudah kita ratifikasi, ya, misalnya Konvensi Hak Anak, ya. Ini sudah kita ratifikasi, ya, Convention on the Rights of the Child, ya. Itu sudah kita ratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Itu jelas itu merupakan suatu hukum positif yang mengikat bagi kita. Oleh karena itu kita harus bertanggung jawab bagaimana memelihara anak itu. Kembali kepada topik intinya bahwa bagaimana perlindungan anak itu di masa COVID-19. Ini inti, ya. Ini intinya. Ya, perlindungan anak dalam hal kondisi COVID-19 tidak boleh turun seperti keadaan normal. Ya, bahkan kita harus lebih ekstra, ya, lebih ekstra untuk melindungi anak itu. Kenapa? Karena wabah ini juga bisa rentan menular kepada anak-anak. Oleh karena itu kita lebih ekstra, artinya apa? Standar-standar perlindungan masyarakat yang ditentukan dalam protokol penanganan ataupun perlindungan bahaya penyebaran virus COVID harus kita berikan kepada anak-anak. Orang tua harus betul. Misalnya kalau kita pakai masker, kalau kita harus wajib pakai bersih, cuci tangan dan seterusnya, itu melarang berkumpul beramai-ramai atau keluar dengan bebas seperti kondisi normal, itu mulai harus kita jaga kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, kenapa perlu demikian? Karena ya anak ini rentan, dia sebagian tidak tahu ini. Mungkin apalagi anak-anak yang masih usia di bawah 5 tahun, ya, ini paling rentan. Apalagi anak-anak bayi yang masih katakanlah menyusui dengan ibunya, ya kan, ini rentan sekali. Ya, oleh karena itu ada ekstra special treatment, perlindungan khusus kepada anak dalam masa COVID ini. Apalagi ini sekarang ini kita barusan memperingati Hari Pendidikan Nasional, ya, 2 Mei 2020 yang lalu, ya kan. Suasananya berbeda. Anak-anak kita sekarang sudah sekolah di rumah sekarang, dari rumah sekolahnya ini, ya kan, dengan ketentuan yang ada sekarang. Ya, bagaimana orang tua harus juga mampu mendukung dan berkewajiban memfasilitasi anak ini agar proses belajar mengajar yang dilakukan, ya, secara online kah namanya, atau belajar di rumah mandiri, ini orang tua harus wajib, ya. Apakah semua orang tua kita sudah melakukan ini? Ini pertanyaannya kita. Semua kita tanya ini kepada diri kita, kepada keluarga kita. Ya, anak-anak kita yang kurang lebih dari 2 bulan sekarang ini sudah tidak lagi hadir ke sekolah, ya, yang biasanya dia tiap hari hadir, pulang siang atau sampai sore bahkan, itu sekarang ini di rumah. Oleh karena itu kita melindungi hak-hak dia. Apa itu? Salah satu hak memperoleh pendidikan. Ya, di samping kebutuhan dasar misalnya makan, minum, kesehatan dan seterusnya, itu hak untuk memperoleh pendidikannya itu di masa COVID ini harus diperhatikan, ya. Oleh karena itu pemerintah sebenarnya harus mampu juga membuat suatu
metode atau sistem pengajaran dalam sistem COVID ini yang bisa diterima semua anak dalam tingkat dan lapisan. Tidak sama ini dengan mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa itu sudah bisa sekarang kuliah dengan berbagai fasilitas online-nya, ada Zoom meeting dan seterusnya itu. Tapi anak-anak sekarang bagaimana? Kemarin ada disiarkan itu Pak Dinda Mustafa melalui TVRI ya. Tapi saya beberapa kali mengamatinya kurang efektif ya, Seharusnya ya materinya juga harus apa? Karena apa? Tingkatan-tingkatan anak itu berbeda-beda ya sekolahnya. Oleh karena itu ini yang dari dalam pendidikan sebenarnya yang paling yang paling rentan anak ini tidak mendapat pelayanan terbaik ya. Ya, bagaimana nanti kualitas anak-anak ini? Padahal anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi harapan kita sebagai generasi penerus. Apalagi kita mencanangkan generasi emas tahun 2045. Ya, bangsa ini ada mencanangkan itu. Kalau anak-anak ini tidak dipenuhi standar pendidikannya, apalagi dalam kondisi musibah COVID-19 ini, ya ini sangat memprihatinkan. Ya, oleh karena itu sebagai akhir daripada paparan saya ini, saya menghimbau kepada kita semua, ya, keluarga, orang tua, masyarakat, terutama pemerintah, tolong ada special treatment, perlakuan khusus ke depan terhadap pendidikan anak, pemenuhan pendidikan anak semasa COVID ini. Saya nggak tahu ini kapan ini COVID ini berakhir. Tentunya kita berdoa semua COVID ini segera berakhir. Ya kan? Tapi kalau ini berlangsung lama, ini kita harus rumuskan aturan-aturannya juga, bagaimana juga SOP-nya, ya kan? Sistem pelayanannya bagaimana ini? Ini harus di pemerintah segera membuat ini sehingga apa? Anak-anak tidak kehilangan hak untuk mendapat pembelajaran dan pengajaran serta pengawasan dari guru, orang tua maupun masyarakat. Saya pikir ini sangat penting kita ke depan dirumuskan ini, karena hak-hak anak ini tidak boleh diabaikan atau dirugikan mereka sedikit pun. Bahkan dalam kondisi COVID ini kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan hak anak, baik itu di bidang kesehatannya, gizinya, perawatannya, kesejahteraannya, termasuk pendidikannya tadi yang mungkin nanti bisa menurunkan kualitas generasi kita kalau kita salah mengelolanya. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar makalah saya di dalam forum yang terhormat ini, Pak Dinda Moderator. Terima kasih. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.